Polisi menyebut tidak main-main, setidaknya ada 10 alat bukti yang disiapkan oleh polisi yang menjadi dasar bagi polisi untuk menjerat Fahim. Bukti apa ya? Ini bukti pencabulan. Kapolres merilis setidaknya ada 4 orang santriwati yang diduga dicabuli oleh Fahim Mawardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Update terkait dengan kasusnya Fahim Mawardi yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Jember. Kapolres Jember akhirnya buka suara terkait dengan kasus yang menimpa Fahim Mawardi ini. Terbaru, Kapolres Jember merilis bahwa Fahim Mawardi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena memang terdapat banyak bukti. Bukti apa ya? Ini bukti pencabulan. Kapolres merilis setidaknya ada 4 orang santriwati yang diduga dicabuli oleh Fahim Mawardi dan membuatnya ditahan. Polisi menyebut tidak main-main, setidaknya ada 10 alat bukti yang disiapkan oleh polisi yang menjadi dasar bagi polisi untuk menjerat Fahim. Baik, lebih detail ya, saya coba baca beberapa hal yang penting ini. Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo, Fahim Mawardi cabuli 4 santriwatinya di studio Ponpes. Ya, studio yang buat podcast itu ya, yang menurut istrinya adalah ruang rahasia, yang menurut Fahim adalah studio. Jadi nampaknya studio ini berfungsi ganda ya, selain studio untuk podcast, membuat video, mengedit video untuk YouTube-nya, juga mengedit yang lain-lain. Allah ya karim. Oke, ini ditulis oleh surya.com ya, Tribun News Group. Pihak Polres Jember akhirnya buka suara soal kasus pencabulan yang dilakukan oleh Fahim Mawardi terhadap santriwati Pondok Pesantren Ponpes di Mangaran, Kecamatan Ajung pada hari Jumat ini, 20 Januari. Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo mengungkapkan pelaku melakukan pencabulan terhadap santriwatinya sejak bulan Desember 22 hingga awal Januari 2023. Oh, ini yang diambil yang terbaru. Mungkin yang ada buktinya ya. Bisa jadi sebelum itu ada, cuman barang buktinya yang susah mungkin. Jadi ya memang begitu. Biasanya polisi mengambil yang memang ada alat bukti kuat, biar tidak terlalu berbelit-belit, biar mudah proses hukumnya. Harus ada alat buktinya. Untuk korban ada 4 orang, kami tidak sebutkan identitas korbannya, kata Kapolres. Iya dong, harus dilindungi, apalagi santriwatinya masih anak-anak, harus dilindungi jati dirinya, masa depannya, tidak boleh memang untuk disebutkan. Paling pol inisial, itu pun tidak harus. Menurut Kapolres, pengasuh Ponpes tersebut melakukan pencabulan kepada muridnya di sebuah ruang studio podcast di lingkungan Ponpes ya. Atas ulahnya tersebut, Kapolres mengatakan tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Wih, mantap nih, pasal 82 ayat 1 dan junto 76E. Wah, ini maksimal 15 tahun penjara nih. Bahkan kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau tersangkanya adalah pendidik, guru, itu ada klausul ditambah sepertiga dari hukuman. Jadi kalau misalkan divonis 10 tahun, ya tambah sepertiganya, tambah 3 tahunan, ya sekitar 13 tahun. Oke ya, itu update terkini dari kasusnya Fahim Mawardi. Yang beberapa hari kemarin polisi, Polres Jember nampak bungkam, nampak tidak memberikan klarifikasi, tidak memberikan keterangan pers, barangkali memang sedang mengumpulkan alat bukti
sedang meyakinkan, memantapkan kasus ini, bukti-bukti, fakta-fakta, biar nanti ketika menyampaikan rilis ini kepada media, data-datanya sudah lengkap, hasil pendalamannya sudah matang, jadi terhindar dari kesalahan-kesalahan. Kita bisa memaklumi itu. Tapi alhamdulillah terbaru langsung Kapolres Jember ini dilansir oleh Tribun News sudah mengkonfirmasi tentang Fahimah tersangka ditahan. Bahkan sudah menyebutkan ada setidaknya 4 santriwati yang diduga dicabuli oleh Fahimah ini. Review sedikit yang baru saja nonton video, barangkali baru ada yang nonton ya. Fahimah ini adalah ustadz bikin pondok pesantren belum lama, sekitar 3 tahun terakhir. Pondok pesantrennya pun saya lihat diinisiasi donasinya oleh Nur Sugi ketika itu. 3 tahun yang lalu ada di channel YouTube-nya Fahimah. Nah, dia punya channel YouTube Benteng Akidah. Di channel YouTube-nya itu banyak sekali dia mencaci maki ulama-ulama, tokoh-tokoh kiai-kiai NU. Dia masuk menjadi salah satu pecintanya ormas yang sudah dilarang, FPI. Dia juga menjadi salah satu sponsor, supporter gerakan 212. Sebagaimana banyak tokoh ulama, kiai sepuh NU yang sudah mewarning, siapapun yang berani melawan kiai-kiai NU, tokoh-tokoh NU, maka siap-siap saja untuk kualat. Karena kiai-kiai NU, ulama-ulama NU itu adalah ulama-ulama, kiai-kiai yang ikhlas-ikhlas memperjuangkan agama, memperjuangkan keutuhan bangsa dan negara, tidak punya salah dengan Anda. Tapi Anda dengan sangat tidak sopan, dengan sangat gegabah, tidak beradab, mencaci maki, mengolok-olok, bahkan sekelas Kiai Said Agil Sirot cukup diolok-olok oleh yang namanya Fahimah ini. Dikait-kaitkan dengan Dajjal dan lain sebagainya. Terakhir Gus Islah Barawi, Gus Fuad Pleret dicaci maki seenaknya dia, seolah dia yang paling pintar, seolah dia yang paling suci. Ternyata akhirnya ditahan oleh polisi gara-gara tidak pandai mengendalikan barang antiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.